Bahlil menegaskan pihak swasta dapat melakukan penambahan impor BBM melalui Pertamina. Di tahun 2025 ini pemerintah telah menambahkan jatah impor SPBU swasta sebesar 10% dari tahun lalu. Riba yang membelenggu, monopol yang membatasi ruang, dan ihtikar yang menaikkan harga. Semua ini jurang ekonomi yang semakin dalam. Si kaya semakin menumpuk kekayaan, sementara si miskin berjuang mati-matian untuk bertahan. Kesenjangan sosial bukanlah hanya sekedar soal data statistik. Itu merupakan kenyataan pahit yang dialami banyak orang dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena itulah dahulu Ibnu Taimiyah bersuara keras menuntut perintah untuk memastikan harga yang adil dan mencegah penimbunan. Maka dari itu, mari kita bertemu dengan Ibnu Taimiyah. In the silence of the Damascus prison, I saw him, a man whose body was locked behind iron, but whose soul roamed the heavens. He remembered Allah with a devotion that made the darkness glow. Every breath was dhikr, every heartbeat was surrender. And in that moment I knew, some people are imprisoned only in the eyes of men, but in the sight of Allah, they are the freest of all. Ibnu Taimiyah lahir pada tahun 1263 Masehi di Haran, sebuah wilayah yang kala itu diguncang oleh peperangan dan ketidakstabilan. Sejak kecil, beliau tumbuh di kalangan ulama dan menyaksikan langsung penderitaan rakyat akibat krisis ekonomi dan politik. Ketegasan Ibnu Taimiyah dalam menyuarakan kebenaran membuatnya berulang kali berhadapan dengan penguasa. Puncaknya, pada 26 Juli 1326 Masehi, ia dipenjara di benteng Damaskus. Menjelang akhir hayatnya, Ibnu Taimiyah menegaskan keadilan pasar dalam kitab Al-Hisbah di Al-Islam. Ia menolak harga yang direkayasa oleh monopoli dan penimbunan. Ketika pasar tidak lagi adil, negara berperan dalam melindungi masyarakat dari praktik curang. Di balik jeruji penjara, beliau tetap teguh pada prinsip-prinsipnya. Hingga akhirnya, pada 26 September 1328 Masehi, beliau wafat di tempat penahanan. Beliau meninggalkan warisan pemikiran tentang keadilan, keberanian moral, dan tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakatnya. Muhammad Taqi Usmani lahir pada tahun 1943 di India. Ia merupakan seorang alim ulama dan juga hakim Mahkamah Agung Syariah di Pakistan. Beliau juga merumuskan sistem keuangan syariah yang bebas riba dan juga aplikatif. Melalui karyanya, An Introduction to Islamic Finance, gagasan beliau telah diterapkan di berbagai macam perbankan, lembaga keuangan syariah, dan juga pasar global. Beliau bukan hanya seorang alim ulama saja, namun beliau merupakan arsitektur utama ekonomi Islam kontemporer. Warisan intelektualnya tidak hanya tertulis di dalam buku dan juga fatwa semata, namun tetap hidup di dalam sistem keuangan syariah yang telah diterapkan di berbagai macam negara. Beliau juga merupakan salah satu simbol ulama kontemporer karena mampu untuk menjembatani sistem keuangan syariah dengan tantangan ekonomi global. Hingga hari ini, Muhammad Taqi Usmani masih hidup dan aktif berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan juga keuangan syariah. Pemikirannya masih menjadi rujukan utama dalam pengembangan perbankan syariah modern. Saat matahari terbenam, kita belajar satu hal. Kehidupan selalu bergerak antara cahaya dan gelap. Begitu juga dengan ekonomi. Ada sebagian orang yang mendapatkan cahaya, sebagian orang lainnya terhalang oleh bayang-bayang ketidakadilan. Maka tugas kita lah untuk memastikan semua cahaya itu sampai kepada semua orang. Dari Ibnu Taimiyah, kita belajar keadilan pasar. Dari Taqi Usmani, kita mendapatkan sistem keuangan bebas riba yang aplikatif. Kedua kombinasi tersebut memberikan solusi yang nyata untuk menghapus ketimpangan. Yang pertama, menghapus riba dengan sistem bagi hasil. Lalu yang kedua, mengawasi pasar dari monopoli dan juga penimbunan. Lalu yang ketiga, memberdayakan UMKM melalui lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir, mengarahkan kebijakan negara kepada keadilan dan juga keberkahan sosial. Ketimpangan bukanlah takdir, ia adalah sistem yang bisa kita benahi.
Mari bangun ekonomi yang adil, berintegritas, serta berlandaskan nilai-nilai Islam. Ekonomi yang bukan hanya menyejahterakan sebagian, namun membawa keberkahan untuk kita semua. Sitting at the bed with a halo at your head, was it all a disguise like junior high? Where everything was fiction, future and prediction. Now, where am I, my fading supply?